Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Saat ini saya telah memijat seseorang. Namun ada salah satu bagian yang belum dipijat. Nah, bagian manakah itu? Silakan jawab dengan menulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak. Kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga didapatkan kaki yang lemes, tidak kaku, dan sakit di seputar kaki akan sembuh. Selain itu, juga memperlancar peredaran darah dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terdapat pada kaki. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Perlu diketahui bahwa asam laktat itu adalah sejenis asam yang bisa mengakibatkan rasa capek dan sakit, bahkan apabila akumulasi di dalam tubuh terlalu banyak bisa mengakibatkan demam. Hal ini bisa kita usir dengan cara pertama, istirahat yang cukup, dan yang kedua, dilakukan pijatan, yaitu dengan sistem terapi pijat urut yang bertujuan untuk mengusir atau mengeluarkan asam laktat dan nantinya akan dibuang melalui saluran pembuangan atau sekresi. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat dan dipijat lagi sehingga kemeng-kemeng sakit yang ada di kaki nanti bisa teratasi ya. Dan jangan lupa di daerah kaki itu terdapat simpul saraf, dan dari situ bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya, telapak kaki kita pijat pada titik-titik tertentu. Jari kaki kita pijat sambil ditarik, dan sela-sela jari ya kita berikan pijatan juga. Hal ini sangat berguna untuk menstimulasi ya saraf yang berhubungan dengan organ-organ kita, mulai dari ya lambung, paru-paru, ginjal, jantung, mata, kepala, dan seterusnya. Setelah itu kaki kita lipat dan kita berikan treatment pada wilayah pantat ya. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Setelah itu dilanjut pada kaki sebelah kanan. Caranya sama ya. Kaki kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijatan ini harus dikonfirmasi ya, sehingga tidak over ya dalam pijatan. Ada orang yang membutuhkan pijatan yang lembut, sedang, atau bahkan ada yang senang dengan pijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda, makanya harus dikonfirmasi ya. Jadi pasien ditanya pijatan mana yang dia butuhkan ya. Apabila ya salah prediksi dalam pijatan ya, intensitas pijatan nanti akan membuat tidak nyaman dan malahan akan membuat badan sakit semua.
Kemudian setelah dipijat, kaki kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi sampai benar-benar asam laktat bisa terusir dari dalam tubuh, khususnya kaki ya. Dan telapak kaki juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya itu tadi, kita pijat bagian telapak kaki ya dengan jari kita ya pada titik-titik tertentu. Syukur kalau Anda mempunyai alat ya, semacam pasak begitu, bisa dipakai juga untuk memperkuat pijatannya. Setelah itu dilanjut dengan kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua kaki kita pijat secara berulang-ulang dari pangkal kaki ke pangkal paha, jadi arahnya ke atas ya. Orientasinya arah pijatan ini ke atas. Nanti otomatis ya asam laktat akan hilang, peredaran darah dan hormon itu nanti akan normal, akan lancar. Dan apabila peredaran darahnya normal dan lancar, nanti metabolisme tubuh juga akan lancar. Dari situ ya, nanti otomatis kalau metabolisme dalam tubuh itu normal, otomatis akan menopang kesehatan kita ya. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut pijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dari pinggang ke punggung kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Arahnya dari pinggang ke atas sampai ke daerah punggung. Yang perlu diperhatikan ya, di daerah situ itu terdapat tulang belakang dan harus kita refleksi ya, sehingga bisa menstimulir juga alat-alat yang terdapat dalam tubuh kita ya, karena di dalam tulang belakang tersebut terdapat sumsum tulang belakang dan banyak saraf ya. Dan di daerah tulang belakang pula merupakan produksi sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu kita treatment agar semua alat tadi ya bisa bekerja dengan normal, sehingga apabila produksi sel-sel darah merah normal, maka akan menopang untuk kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Untuk daerah punggung itu harus juga diberi perhatian khusus, karena di daerah punggung ya itu banyak masalah ya, biasanya mulai dari kemeng sakit ya, kayak seperti kram-kram dan sebagainya. Dan apabila pijatan dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekankan pada daerah pinggang sampai ke punggung ya, kita tarik ke atas. Caranya seperti yang Anda lihat sendiri pada video ini, sehingga nantinya di daerah punggung sampai pinggang ini asam laktat juga akan terusir ya. Jadi kalau ada akumulasi asam laktat yang terdapat di bawah kulit itu nanti akan terurai dan larut dan kemudian dibuang melalui saluran pembuangan. Sehingga apabila asam laktat ini bisa terusir dari tubuh kita, maka rasa capek, kemeng-kemeng dan bahkan demam itu tidak terjadi.
tidak terjadi pada tubuh kita karena perlakuan yang seperti itu. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita lipat baik ke kiri maupun ke kanan untuk memberikan relaksasi ya. Dan dilanjut ya, si terapis menempatkan diri ke atas, kemudian bagian punggung ya, itu dipijat-pijat ya. Bagian punggung ke arah pinggang itu dipijat-pijat. Ini akan memberikan relaksasi yang luar biasa ya, enak, dan sekaligus bisa menyembuhkan semua kendala ya sakit di punggung. Dan selanjutnya kita lanjut ke bagian leher ya. Ya, leher ya sampai kepala itu kita pijat-pijat lembut. Yang perlu diperhatikan ya, pijatan leher ini harus lembut, terukur ya, mengingat di daerah leher di situ ya, bagian tengkuk ya, itu terdapat ya trakea ya, jadi merupakan rongga pernapasan. Jangan sampai terjadi menekak ya, karena akan berakibat yang fatal nanti ya. Oleh karena itu harus dipijat secara bijaksana dan terukur ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kepala ya, kepala kita pijat ya, pijat ringan, rambut kita tarik-tarik ringan, dan telinga juga begitu, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Hal ini bisa mengusir ya apabila Anda punya keluhan migrain ataupun penyakit vertigo ya. Jadi apabila Anda sedang mengalami sakit kepala seperti itu, paling tidak ya silakan kedua telinga Anda tarik secara bersama-sama ya. Masih dalam posisi tengkurap, selanjutnya kita lanjut dengan pijatan tangan. Tangan kita pijat dari pangkal tangan sampai pangkal lengan ya, secara berulang-ulang, sehingga tangan yang kemeng-kemeng dan sakit itu akan sembuh ya. Dan telapak tangan pun juga bisa diberikan pijatan refleksi. Artinya dari telapak tangan pula kita bisa menormalkan ya, dengan menstimulasi saraf bisa menormalkan organ-organ tubuh mana saja yang mengalami abnormal atau kelainan. Jadi tanpa obat ya, dengan cara mekanis semacam ini ya, itu bisa disembuhkan. Karena pada prinsipnya ya, ini adalah hukum aksi-reaksi juga ya. Jadi apabila tubuh itu mengalami tekanan dengan cara mungkin dipijat ya, maka tubuh juga akan memberikan reaksi ya. Nah, dalam proses reaksi itu antara lain tubuh juga akan membenahi ya bagian-bagian anggota tubuh yang tidak normal. Nah, momentum ini ya yang menjadi dasar ya pijat urut ya. Terapi pijat urut itu dasarnya seperti itu ya, yang sangat mungkin sedikit berbeda dengan pijatan biasa ya. Kemudian setelah pijatan tangan selesai, kita lanjut dengan pijatan kaki ya, tapi dalam posisi telentang. Caranya, kaki sebelah kanan ya kita pijat secara berulang-ulang, arahnya tetap dari bawah menuju ke atas sampai ke pangkal paha. Kemudian setelah itu kaki kita angkat dan kita pijat lagi. Hal ini untuk memudahkan ruang gerak ya, untuk pemijatan agar diperoleh benar-benar ya pijatan ini menyasar dan efektif ya. Kemudian kita tarik ke atas ya, semacam kita beri pelemasan ya, kita olahragakan begitu dan kita pijat.
dan dilipat agar sendi-sendi yang terdapat pada kaki itu juga lemes ya. Setelah itu dilanjut pada kaki sebelah kiri dalam posisi telentang ya. Caranya sama seperti pada kaki yang sebelah kanan tadi. Kaki kita oles dengan minyak dan dipijat ya. Dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, dan juga kita bisa mengontrol ya, kita pijat titik tertentu ya pada kaki itu bisa mengontrol apakah di dalam pinggang itu terjadi masalah apa tidak ya, dan dapat disembuhkan dari situ. Kemudian setelah itu kaki kita angkat dan dipijat lagi. Dipijat lagi seperti ini sampai didapat kaki yang lemes ya. Capek-capek nanti akan hilang ya, kemeng-kemeng. Kemudian kita tarik ke atas ya, dan dipijat lagi seperti ini, dan dilipat, dipijat lagi untuk melemas pelemasan sendi ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita pijat secara bersama, masih dalam posisi telentang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya kita pijat, dan khusus dari pangkal paha ya sampai ke paha itu kita berikan tekanan ya, kita berikan pijatan itu sehingga akan merasakan sensasi yang enak. Kemudian kita lipat ke depan. Ini untuk pelemasan sendi sekaligus ke tulang belakang ya, dari pinggang sampai punggung. Jadi nyasarnya ke sana ya. Kemudian kaki kita lipat dan dipijat lagi ya kedua kaki tersebut. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian perut. Yang perlu diperhatikan, pijatan bagian perut ini harus bijaksana, terukur ya. Jangan asal pijat perut apabila tidak ada gunanya ya. Kebetulan saat ini ya si pasien ini mengalami sedikit nyeri di bagian uretranya ya, kandung kemihnya, dan setelah dipijat tadi sudah merasakan enak dan tidak nyeri lagi. Caranya seperti ini. Di sampingnya untuk membetulkan organ ataupun posisi ya. Pijatan perut ini juga berguna untuk tujuan diet ya, agar perut tidak gendut ya. Agar perut tetap kelihatan ramping, itu bisa kita treatment dengan seperti ini, karena logikanya ya di dalam perut itu juga ada timbunan lemak ya di bawah permukaan kulit yang terdapat pada perut. Itu bisa kita stimulasi ya, agar akumulasi lemak tadi bisa mencair begitu, dan nantinya kelebihan akan dibuang melalui saluran pembuangan, baik melalui kelenjar keringat maupun melalui feses ya. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Mungkin sistem pijat ini dirasa tabu ya, karena harus melepas seluruh pakaian ya, dan dioles dengan minyak. Hal ini memang seharusnya pijat urut itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi harus melepas pakaian dan dioles dengan minyak dan dipijat atau digosok ya. Sangat berbeda dengan pijatan yang biasa, hanya menekan-nekan tanpa ada proses penggosokan. Jadi kalau pijatan biasa
tidak perlu dilepas pakaiannya ya. Dari manfaat faedah ya, itu sangat penting sekali ya, karena ya itu tadi tidak hanya menyembuhkan rasa capek, tapi sumber rasa capek yang merupakan asam laktat tadi bisa terusir ya dari dalam tubuh kita. Kemudian setelah bagian perut selesai, kita lanjut pijatan bagian sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan kita rentangkan seperti ini, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ini ya, secara berulang-ulang ya. Coba Anda perhatikan pijatan ini. Dan bagian pangkal lengan kita treatment seperti ini, kita pijat. Ini akan memberikan sensasi enak sekaligus agak sakit ya. Nah, biasanya kalau terjadi ya misalkan agak semacam sesak nafas ya, atau kemeng-kemeng ya di daerah itu, bisa sembuh dari pijatan ini ya. Pijatan di sekitar wilayah dada. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, kita pijat secara berulang-ulang ya, kita tekan-tekan, kita pijat. Tentu saja pijatan yang agak lembut ya, karena di daerah ketiak itu ya, itu juga sensitif dan mungkin bisa berakibat geli juga ya. Pada orang-orang tertentu terasa geli ya, itu ya juga tidak apa-apa ya, normal-normal saja, tapi kan harus dipijat seperti ini. Mungkin pijatan ini tidak ada ya di bagian pijatan yang lainnya ya, makanya kita genapi dengan sistem terapi pijat urut ini ya. Setelah sekitar wilayah dada selesai, kita lanjut ke bagian kepala. Caranya ya, bagian kepala ya, dari dahi itu kita pijat, kita pelintir ke atas gitu sampai ke ujung rambut ya, secara berulang-ulang. Ini akan memberikan sensasi enak yang luar biasa. Kemudian rambut kita tarik-tarik ya, kecil gitu ya. Jangan lupa di daerah pelipis juga kita berikan treatment semacam ini. Rambut kita tarik dan telinga kita tarik juga ya, tadi untuk menangkal atau menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Dan di arah samping ya pijatannya ya, samping kepala, samping kiri, samping kanan ya, bagian kepala dan leher. Hati-hati dan terukur, karena di daerah situ rawan karena terdapat rongga pernapasan atau trachea ya. Mungkin Anda bisa mencobakan pada pasangan Anda ya. Silakan dicoba, nanti akan mendapat pujian tersendiri dari pasangan Anda, dan ini merupakan wujud nyata kasih sayang Anda kepada pasangan Anda. Caranya seperti yang sudah saya ulas pada saat ini ya. Nah, setelah itu kita lanjut pada pijatan punggung ya, dalam posisi telentang tadi, kepala kita angkat dan punggung dipijat-pijat ya. Sisi kiri, sisi kanan itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan setelah itu kita lanjut pada pijatan tangan ya. Pijatan tangan, baik tangan kiri ataupun tangan kanan dulu, tidak ada masalah ya. Yang terpenting adalah tangan itu kita pijat secara khusus ya, sehingga benar-benar dari posisi atas bawah itu tidak ada yang terlewatkan. Karena di tangan ini juga terdapat juga penimbunan di asam laktat ya. Karena itu harus benar-benar kita pastikan sudah hilang, terusir ya.
sehingga tangan yang semula kemeng sakit itu akan sembuh ya nanti. Dan di samping itu yang tidak kalah pentingnya, peredaran darah juga akan lancar, dan lebih penting lagi juga mungkin sebagai usaha untuk membersihkan kulit. Nah, setelah itu telapak tangan ya, telapak tangan kita berikan pijatan refleksi, karena di telapak tangan ini juga terdapat simpul saraf yang juga berhubungan sekali dengan organ tubuh kita. Oleh karena itu kita berikan refleksi juga ya. Cara pijat dan refleksi tangan itu, tangan kita tekan-tekan dengan jari kita pada titik-titik tertentu. Jari-jari kita tarik, dan sela-sela jari juga kita berikan pijatannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Nah, ini telapak tangan kita pijat-pijat, kita tekan-tekan, sela-sela jari kita pijat ya, dan jari kita tarik-tarik dan kita pijat. Caranya seperti ini. Kemudian setelah dirasa cukup ya, tangan kita lebat ke depan dan kita pijat pada pangkal tangan. Nah, ini akan biasanya terasa enak ya. Cara seperti ini akan melancarkan peredaran darah, dan kalau peredaran darah lancar otomatis metabolisme dalam tubuh akan normal. Apabila metabolisme dalam tubuh normal, pasti secara otomatis ya kita akan sehat. Dan kita lanjut ke tangan sebelah kanan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya sama ya, kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang sampai lemes begitu ya, jika pegel-pegel ya, sakit yang ada di tangan itu dapat sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kita berikan pijatan refleksi pada telapak tangan, sehingga telapak tangan ya Anda perhatikan itu ada reaksi ya di dalam salah satu organ tubuh yang mungkin di kaki atau terasa sakit itu, berarti itu sedang ada sedikit masalah. Kemudian sama seperti tangan kiri tadi, tangan kanan kita lipat ke depan. Langkah selanjutnya kita angkat ya, untuk memberikan stimulasi kesetimbangan ya. Caranya seperti ini. Ini bisa menjawab kenapa kok harus pria yang mijat ya, karena ya itu tadi, kalau wanita dimungkinkan tidak kuat untuk mengangkat beban ya, jadi lebih kuat laki-laki ya. Kemudian setelah itu masih dalam posisi telentang, kita miringkan ke kiri maupun ke kanan, kemudian pindah di pundak dipijat ya, dan pada pangkal lengan ini atau entong-entong kita pijat seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Dan pijatan yang miring ini untuk memastikan bahwa dari sisi samping pun ya tidak ada yang terlewatkan ya, yang tidak ada yang dipijat. Nah, dalam pijatan ini tadi seperti yang saya katakan, ada satu anggota badan yang belum dipijat ya. Nah, bagian manakah itu? Silakan tulis pada kolom komentar ya. Dan tetap saja ya, Anda harus mematuhi pedoman komunitas YouTube dalam berkomentar, karena apabila tidak mematuhi, otomatis YouTube akan menghapus komentar Anda sendiri ya. Jadi silakan berkomentar yang sopan ya, dan sesuai dengan standar komunitas YouTube, maka saya akan menanggapinya ya. Kemudian bagian ya bawah itu kita tekan-tekan seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak sekaligus pelemasan ya. Dan setelah itu miring ke kiri ya, dan dipijat lagi. Nah, seperti ini tampak jelas.
Di bagian pangkal lengan kita pijat ya, di samping ya, lengan sebelah kanan itu kita pijat, terus ke arah bawah ya, sampai kaki. Kemudian kaki kita pijat, kita lipat ya. Hal ini hanya untuk pengulangan ya, agar tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kedua kaki secara bersamaan kita lipat dan kita tekan-tekan pada bagian pinggang. Caranya seperti ini. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya. Dan setelah itu kita lanjut pada langkah berikutnya dalam posisi duduk ya. Pundak kita pijat ya, punggung kita pijat ya, pinggang juga kita pijat ya, jangan ada yang terlewatkan. Ini untuk memastikan ya, memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Daerah pinggang juga perlu ya kita pijat. Nah, naik lagi dan ke arah leher dan atau punggung dan ke kepala ya. Kepala seperti itu kita pijat. Dan rambut kita tarik, telinga juga kita tarik lagi. Kemudian kita treatment ya dengan seperti ini, di kait ke belakang, penumpunya adalah dengkul ataupun lutut kita itu ya, dan kita treatment semacam ini. Dan saya kira ya cukup sekian ya proses pemijatan kali ini, dan terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.